Shalom saudara, puji nama Tuhan. Firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari Matius 7 ayat 15 sampai 22. Begini firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat terakhir, ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Saudara sekalian, firman Tuhan ini dengan sangat jelas mengajar kita dan mendorong kita untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu. Setiap orang dengan sangat mudah bisa mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi Tuhan, sebagai utusan Tuhan, sebagai seorang yang disuruh Tuhan, sebagai seorang yang mengaku sebagai pembawa berita dari Tuhan, sebagai seorang yang membawa pesan dari Tuhan. Setiap orang bisa melakukan itu. Tapi firman Tuhan dengan sangat jelas, dengan sangat tegas saat ini berkata kepada kita, mengajarkan kita, dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, dari buahnya, dari kehidupan, dari ajaran, dari apa yang mereka lakukan, kita bisa mengenali apakah mereka benar-benar dari Tuhan atau dari setan. Mereka itu hamba Tuhan ataukah hamba setan. Mereka itu membawa berita yang dari Tuhan atau jangan-jangan berita dari iblis. Mereka sedang membawa keselamatan ataukah mereka sedang memberitakan kebinasaan. Dan dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tampak luar mereka baik, tampak luar sepertinya mereka adalah kekasih Tuhan. Tapi dikatakan sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tampaknya mereka sedang memberitakan sesuatu yang benar, tampaknya mereka sedang memberitakan sesuatu yang datang dari Tuhan. Tapi sesungguhnya pemberitaan mereka itu adalah kebinasaan. Makanya dikatakan, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kalau memang dia dari Tuhan, kita bisa mengidentifikasi, kita bisa mengenalinya dari buah yang dihasilkan, dari ucapannya, dari tindak tanduknya, dari pengajarannya, dari kehidupannya. Apakah seseorang itu benar adalah utusan Tuhan atau tidak? Kita bisa melihatnya, kita bisa membuktikannya lewat hidup mereka, lewat cara hidup mereka, lewat praktik hidup mereka. Tidak mungkin dikatakan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin juga pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dari sini kita hendak diajar bahwa
Kalau dia benar dari Tuhan, pastilah hidupnya juga benar. Pastilah juga ajarannya benar sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau dia bukan dari Tuhan, kita bisa kenali dari ajarannya, dari praktik hidupnya. Pasti bertentangan dengan firman Tuhan. Pasti bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Itu adalah nabi palsu. Jadi kalau ada orang atau sekelompok orang yang mengatakan bahwa atau mengklaim dirinya sebagai hamba Tuhan, utusan Tuhan, tapi bertentangan dengan ajaran Yesus, maka dia itu nabi palsu. Ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga? Bukan orang yang beragama, bukan orang yang memanggil nama Tuhan, tetapi orang yang hidup melakukan kehendak Bapa di sorga. Apakah engkau orang beragama? Saudara orang beragama? Saudara percaya Tuhan? Lebih daripada itu, apakah saudara melakukan kehendak Bapa di sorga? Mari kita sama-sama hidup bukan agamawi, tapi hidup melakukan kehendak Bapa di sorga. Hati-hati dengan pengajaran sesat di sekitar kita. Teruslah gali kebenaran dan Tuhan memberkati. Shalom.